Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap semuanya baik-baik saja. Perkenalkan, saya Puspita Andrianita. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta dengan jurusan akuntansi program studi D3 Keuangan dan Perbankan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, Bapak Heri Abrianto. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing dua saya, Bapak Mulia Nasution. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang sudah saya tulis, di mana dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pelayanan Prima pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (TBK). Dan kita akan membahas mengenai 5 bab yang sudah saya tulis dalam tugas akhir. Selamat menyaksikan. Dan kita beralih kepada slide selanjutnya, di mana pada bab 1 pendahuluan saya menyajikan beberapa hal, yaitu latar belakang, lalu ada tujuan penulisan, manfaat penulisan, kemudian ada metodologi penulisan yang terdiri dari metode penulisan, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data, serta yang terakhir saya menyajikan sistematika penulisan. Kemudian kita beralih kepada slide selanjutnya, yaitu bab 1 pendahuluan bagian latar belakang, di mana latar belakang dari penulisan tugas akhir yang sudah saya buat adalah seperti yang sudah kita ketahui bahwa bank sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Semakin maju perekonomian suatu negara, maka akan semakin besar pula peranan perbankan dalam negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kegiatan, salah satunya adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya atau service, atau yang kita kenal dengan pelayanan. Di bank sendiri, pelayanan melibatkan semua unsur karyawan atau petugas bank, dimulai dari frontliner sampai dengan back office bank. Pelayanan atau service perlu diberikan secara optimal demi tercapainya kepuasan nasabah atau consumer satisfaction. Hal ini kita kenal dengan sebutan pelayanan prima atau service excellence. Kemudian kita beralih kepada World Health Organization atau WHO secara resmi mengumumkan coronavirus disease tahun 2019 atau COVID-19 sebagai pandemi global atau pandemic global. Pandemi COVID-19 yang semakin meningkat di Indonesia menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan PPKM darurat COVID-19, di mana sektor esensial seperti keuangan dan perbankan diwajibkan hanya 50% maksimal karyawan yang boleh melakukan work from office atau WFH, dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah ini memiliki dampak signifikan. Salah satunya adalah kurang maksimalnya penerapan pelayanan prima kepada nasabah. Terakhir, terkait dengan alasan saya memilih Bank BJB sebagai objek penulisan tugas akhir adalah karena Bank BJB merupakan salah satu bank milik pemerintah daerah atau BPD yang sudah melakukan go public, serta memiliki banyak kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Bank BJB KCP Fatmawati. Alasan saya memilih Bank BJB KCP Fatmawati adalah karena memiliki lokasi yang dekat dengan rumah, kemudian juga sebagai tempat praktik kerja lapangan yang sudah saya laksanakan selama 2 bulan. Kemudian kita beralih kepada tujuan penulisan pada bab 1 pendahuluan. Saya memiliki 2 tujuan penulisan. Yang pertama adalah mendeskripsikan penerapan pelayanan prima dalam melayani nasabah selama pandemi COVID-19 pada Bank BJB KCP Fatmawati. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam menerapkan pelayanan prima selama pandemi COVID-19 pada Bank BJB KCP Fatmawati. Kemudian kita beralih kepada slide selanjutnya. Pada bagian manfaat penulisan pada bab 1 pendahuluan, saya memiliki 4 manfaat yang ditunjukkan kepada 4 pihak yang berbeda. Yang pertama, bagi Bank BJB KCP Fatmawati, diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk mendukung pengembangan usaha bank. Yang kedua, bagi Politeknik Negeri Jakarta, diharapkan ini sebagai tambahan referensi perpustakaan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan prima pada Bank BJB KCP Fatmawati. Yang ketiga, bagi penulis, membantu penulis dalam upaya memahami lebih dalam mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan prima pada Bank BJB KCP Fatmawati. Dan yang terakhir, bagi pembaca,
bermanfaat untuk menambah pengetahuan, khususnya mengenai penerapan pelayanan prima yang diberikan oleh Bank BJB KCP Fatmawati kepada nasabah selama pandemi COVID-19. Kemudian kita beralih kepada slide selanjutnya, yaitu pada bagian metodologi penulisan. Di sini saya punya metode penulisan. Metode penulisan yang saya gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu berupa data yang menjelaskan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan prima. Kemudian di sini ada jenis dan sumber data, di mana jenis dan sumber datanya ini ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu saya peroleh dari hasil pengamatan secara langsung dan wawancara di Bank BJB KCP Fatmawati. Lalu ada data sekunder yang saya peroleh dari membaca buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan objek yang saya tulis. Kemudian ada teknik pengumpulan data yang saya gunakan. Yang pertama itu ada observasi atau pengamatan secara langsung di Bank BJB KCP Fatmawati. Kemudian ada wawancara dengan frontliner dan back office atau SPV dari Bank BJB KCP Fatmawati. Kemudian ada studi pustaka yang saya dapatkan dari membaca jurnal, buku, website, dan sebagainya. Kemudian ada dokumentasi atau foto-foto yang saya lakukan selama praktik kerja lapangan. Kemudian kita beralih kepada slide selanjutnya, yaitu pada bagian sistematika penulisan pada bab 1 pendahuluan. Di sini kita akan membahas ada bab 1 pendahuluan, di mana nanti ada subbab, ada sub-subbab yang akan dijelaskan. Lalu ada bab 2 tinjauan pustaka, sama juga ada subbab dan sub-subbab yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada bab 3 mengenai gambaran umum perusahaan, bab 4 yaitu pembahasan, yang terakhir itu ada bab 5 penutup, saran dan kesimpulan. Kemudian kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dampak, pengertian pelayanan prima, pengertian pandemi COVID-19, dan pengertian frontliner bank. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu ada pengertian dampak. Saya ambil dari salah satu tokoh, yaitu Hoshio, pada halaman 57 tahun 2007. Menurutnya dampak adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Lalu ada pengertian pandemi COVID-19 menurut Lai et al. Pada tahun 2020, virus corona atau dikenal juga dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernafasan orang yang terjangkit. Virus ini umumnya dikenal sebagai COVID-19. Selanjutnya ada pengertian pelayanan prima. Saya ambil menurut Ikatan Bankir Indonesia pada halaman 75 tahun 2014. Pelayanan prima merupakan istilah dari service excellence yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Nah, di sini di pelayanan prima ini saya memiliki sub-subbab yang sudah saya tulis pada tugas akhir, yaitu ada konsep dasar pelayanan prima, tujuan pelayanan prima, manfaat pelayanan prima, fungsi pelayanan prima, dan prinsip dari pelayanan prima. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian frontliner bank. Bank sebagai lembaga keuangan wajib untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah membutuhkan adanya kerjasama yang baik antar bagian di bank. Salah satunya berasal dari bagian paling terdepan yang langsung dalam melayani nasabah di bank, yaitu bagian frontliner. Nah, di sini kita akan membahas mengenai customer service bank. Ada pengertian dari customer service bank, lalu ada peran, ada fungsi, tugas-tugas, dan syarat untuk menjadi seorang customer service bank yang baik. Kemudian kita masih membahas mengenai pengertian frontliner bank. Saya ambil salah satu pengertian dari tokoh yang bernama Tarmuzi pada tahun 2000. Menurutnya frontliner merupakan barisan bagian paling depan yang melakukan aktivitas utama di depan, dan terdapat staf-staf yang melakukan kontak langsung dengan tamu atau guest kontak tersebut. Di sini juga ada sub-subbab yang membahas mengenai pengertian teller bank, fungsi dari teller bank, lalu ada tugas-tugas dan wewenang teller bank, penampilan seorang teller bank, dan yang terakhir ada pengertian satuan pengamanan atau satpam bank. Satpam bank juga termasuk ke dalam bagian frontliner bank.
Kemudian kita masuk kepada pengertian back office bank. Menurut Okta pada tahun 2020, memberikan pelayanan prima kepada nasabah bukan hanya kewajiban bagi frontliner saja, tetapi menjadi kewajiban semua bagian yang ada di bank, termasuk back office bank. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu bab 3 mengenai gambaran umum perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan. Yang ketiga ada struktur organisasi, yang keempat ada bidang usaha, dan yang kelima ada kegiatan umum dan produk dari perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian pertama, yaitu sejarah perusahaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (TBK), di mana bank ini sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei 1961. Bank BJB dipilih mewakili nama bank setelah beberapa kali perubahan karena dianggap lebih modern. Modern artinya kekinian, terbaru, dan mengikuti zaman. Lalu transcendent artinya luar biasa atau utama. Inklusif artinya terbuka dan mudah berinteraksi dengan budaya-budaya lainnya, serta lebih dikenal oleh masyarakat luas dan juga menggambarkan sifat kesederhanaan namun modern. Lalu ada logo terbaru dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (TBK) sendiri memiliki makna, yaitu bentuk sayap yang berada di atas. Nama Bank BJB melambangkan lengan yang dapat menjangkau jauh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, shareholder, dan seluruh masyarakat. Shareholder sendiri adalah pemegang saham. Kemudian kita akan membahas mengenai visi misi dari perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (TBK). Untuk visinya sendiri adalah untuk menjadi bank pilihan utama Anda. Lalu misinya ada 5. Yang pertama adalah memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah. Lalu yang kedua, menjadi partner utama pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Lalu yang keempat, memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan kepada stakeholders. Lalu yang kelima, meningkatkan inklusi keuangan kepada masyarakat melalui digitalisasi perbankan. Kemudian kita beralih kepada pembahasan mengenai struktur organisasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (TBK). Yang secara keseluruhan saya tampilkan pada slide selanjutnya karena cukup besar struktur organisasinya. Yang di samping ini adalah struktur organisasi dari Bank BJB KCP Fatmawati. Ini adalah hasil dari semua tugas dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (TBK) yang berada di pusat, yaitu di Bandung. Di sini kita bisa lihat struktur organisasi dari Bank BJB KCP Fatmawati. Yang paling tertinggi ada sub-branch manager, di bawahnya ada sub-branch supervisor, lalu di samping kiri itu ada account officer, lalu ada administrasi kredit. Lalu di samping kanannya itu ada CS atau Customer Service, dan juga ada Teller, dan yang terakhir ada Security. Ini adalah slide dari struktur organisasi secara keseluruhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (TBK). Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kegiatan umum dan produk perusahaan dari Bank BJB sendiri. Menurut Kasmir, pada halaman 33 tahun 2012, bank umum atau lebih dikenal masyarakat dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Artinya, bank umum atau bank komersil memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh Indonesia. Di sebelah kanan ini saya sajikan 3 kegiatan yang dilakukan oleh bank umum, yaitu menghimpun dana atau funding, lalu menyalurkan dana atau lending, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya atau service. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 pembahasan, di mana di sini saya akan menjelaskan 2 bahasan. Yang pertama adalah mengenai penerapan pelayanan prima oleh petugas bank selama pandemi COVID-19, dan yang kedua mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas bank dalam menerapkan pelayanan prima selama pandemi COVID-19. Kemudian kita akan membahas mengenai penerapan pelayanan prima oleh petugas bank selama pandemi COVID-19. Di sini ada 3 bagian yang menerapkan pelayanan prima.
Yang pertama adalah penerapan pelayanan prima oleh Customer Service atau CS dan teller selama pandemi COVID-19. Lalu yang kedua ada penerapan pelayanan prima oleh Satuan Pengamanan atau Satpam Bank selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir ada penerapan pelayanan prima oleh back office bank selama pandemi COVID-19. Baik, yang pertama adalah penerapan pelayanan prima oleh customer service dan teller selama pandemi COVID-19. Nah, penerapan pelayanan prima yang mereka lakukan selama pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama adalah selalu menyediakan hand sanitizer, lalu yang kedua selalu sigap dan terlihat menarik di depan nasabah, yang ketiga antusias dan ramah terhadap nasabah, dan yang keempat detail dan teliti dalam bekerja, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kemudian kita akan membahas mengenai penerapan pelayanan prima oleh Satuan Pengamanan atau Satpam Bank selama pandemi COVID-19. Nah, yang mereka lakukan diantaranya adalah satu, memberitahukan nasabah untuk selalu mencuci tangan sebelum masuk ke dalam bank. Yang kedua, menggunakan protokol kesehatan dalam bertugas. Yang ketiga, mereka melakukan pengecekan suhu dan memberikan hand sanitizer kepada nasabah sebelum mereka melakukan transaksi di bank. Yang keempat, mereka selalu mengingatkan nasabah untuk selalu melakukan social distancing. Yang terakhir adalah setelah nasabah selesai melakukan transaksi, Satuan Pengamanan atau Satpam Bank selalu mengingatkan mereka untuk menjaga kesehatan sebagai bentuk perhatian. Kemudian kita akan membahas mengenai penerapan pelayanan prima oleh back office bank selama pandemi COVID-19 di Bank BJB. Yang pertama itu mereka selalu mengefisienkan penerimaan berkas dengan soft copy sebelum menerima hard copy. Lalu yang kedua melakukan layanan real time gross settlement atau RTGS dan clearing lebih awal karena BI tutup lebih awal selama pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan diri sendiri agar dapat memberikan layanan yang prima dalam kondisi prima kepada nasabah. Kemudian yang keempat adalah mendukung adanya program yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS, agar nasabah dapat melakukan transaksi dengan cashless. Hal ini berguna untuk memutus penyebaran rantai COVID-19. Kemudian ada yang terakhir adalah saat berkomunikasi dengan nasabah via sosial media, tidak lupa untuk menanyakan kondisi nasabah sebagai bentuk perhatian. Lalu kita masuk kepada kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas bank dalam menerapkan pelayanan prima selama pandemi COVID-19. Hal ini relate terhadap penerapan pelayanan prima yang dilakukan oleh 3 bagian tadi. Yang pertama, kita akan membahas kendala yang dihadapi oleh customer service atau teller. Yang kedua adalah kendala yang dihadapi oleh Satuan Pengamanan atau Satpam Bank. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh back office dalam menerapkan pelayanan prima selama pandemi COVID-19. Selanjutnya yang pertama, kita akan membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh customer service atau CS dan teller dalam menerapkan pelayanan prima selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah nasabah tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua adanya rasa bosan dan kewalahan terkait dengan jadwal work from home atau WFH yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah adanya rasa takut terpapar virus COVID-19 selama bekerja, dan kemudian mereka akan menularkannya kepada orang-orang terkasih di rumah. Lalu, kita akan membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Pengamanan atau Satpam Bank dalam menerapkan pelayanan prima selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah beberapa nasabah tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, nasabah sulit untuk diatur saat mengantri. Yang ketiga, adanya rasa terganggu dengan kelengkapan protokol kesehatan yang harus dipakai saat mereka bertugas. Terakhir, kita akan membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh back office bank dalam menerapkan pelayanan prima selama pandemi COVID-19. Yang pertama, menurut mereka, Bank Indonesia atau BI menerapkan pembatasan waktu operasional. Yang kedua, adanya pembatasan waktu operasional dari pihak internal Bank BJB sendiri. Yang ketiga, adanya instansi yang bekerja sama dengan Bank BJB melakukan pembatasan waktu untuk operasional. Yang keempat, adanya persaingan dengan bank lain melalui digitalisasi selama pandemi COVID-19. Yang kelima, terkadang terjadi kendala pada saat melakukan komunikasi kepada nasabah melalui virtual. Kesimpulan yang saya berikan,
adalah yang pertama, petugas Bank BJB sudah memberikan kemampuan terbaik yang mereka miliki untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah selama pandemi COVID-19. Yang kedua, petugas Bank BJB mampu menangani kendala yang ada selama pandemi COVID-19 dengan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Lalu saran yang saya berikan adalah yang pertama, tetap bekerja sesuai dengan budaya kerja perusahaan, yaitu professionalism, di mana karyawan diharapkan untuk bekerja efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah tetap patuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.